Assalamualaikum, hai aku Dinda Febria dan mari kita berkreasi, berkarya, berprestasi dan tentu saja dimulai dengan belajar bareng-bareng. Oke ya, belajar bareng-bareng yuk. Yang sebelumnya di episode yang pertama kita belajar bareng tentang gimana caranya membuat lipatan daun pisang untuk wadah atau bungkus makanan. Oke ya, sudah ada 12 di episode pertama 6, kemudian episode yang kedua ada 6 juga dan sekarang kita masuk di episode ketiga lipatan ke-13. Oke, lipatan ke-13 itu ada lipatan bongko Bali atau lipatan kipas. Gimana caranya? Nah, ini agak unik. Meletakkan adonannya tidak lurus seperti ini atau tidak lurus seperti ini, tapi agak ke samping ya, seperti ini. Kemudian kita meletakkan adonan, ini pura-puranya adonan tidak di tengah-tengah tapi agak ke kiri seperti ini, sehingga dia ketika bagian bawahnya dilipat, nah seperti ini, oke, dia berada di sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan kita lipat ke kiri seperti ini ya. Pastikan adonannya, ini adonannya boleh penuh loh, ini hanya cuma hanya ini aja pakai tisu ya, karena nggak ada adonan. Oke, seperti ini. Kemudian kita sematkan dengan tusuk gigi atau lidi bagian tengahnya. Oke, bagian tengahnya dipastikan. Ini maaf, daunnya ini terlalu renyah karena masih baru aja ngambil jadi masih kris-kris banget. Sebenarnya kalau untuk praktek seperti ini itu terlalu mudah, terlalu segar, jadinya gampang mudah pecah, kecuali kalau daunnya daun pisang batu atau pisang Jawa itu. Nah, ini kurang cantik Dinda. Nah, seperti ini. Ini namanya lipatan kipas atau lipatan kue bongko Bali. Lipatan bongko Bali gitu ya. Oke, kemudian kita bikin lipatan apa lagi? Lipatan logosari. Lipatan logosari yang pada umumnya. Jadi berbeda dengan arem-arem atau lemper, membuat lipatan logosari ini kita nggak perlu digulung lebih dulu, tapi langsung diletakkan adonannya pakai sendok, tapi ya letakkan di tengah seperti ini. Sekali lagi pakai sendok karena bukan tisu ini kan tisu ya, bukan aslinya. Kemudian digulung-gulung seperti ini. Oke, dipasin. Oke, kurang mundur sebentar. Kurang mundur apa kurang maju seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal menekuk bagian ujungnya sesimpel ini saja, segampang ini saja, nggak usah di otak-atik, nggak usah pakai disemat-semat. Tara, jadi deh. Oh ya, untuk nogosari ini adonannya gampang banget, pakai tepung beras, kemudian tinggal dikasih irisan pisang. Bisa dicampur sama tepung kue biar lebih kelihatan cantik dan kenyal. Oke. Kemudian ada lipatan apa lagi Dinda? Ada lipatan pepes. Lipatan pepes ini mirip dengan kita membuat lontong. Bedanya apa? Kalau lontong dibuat dulu selongsongnya, kemudian kita sematkan satu sisi, kemudian kita masukkan beras, ya kan? Itu urutannya. Nggak bisa diletakkan seperti ini berasnya. Nah, kalau membuat lipatan pepes tentu saja diletakkan seperti ini. Misalnya ikan apa? Tongkol, ikan. Jadi nama-nama ikan, ingat Pak Jokowi minta sepeda. Bercanda ya. Jadi kalau pepes adonannya dulu yang diletakkan di daun, kemudian tinggal kita gulung. Itu bedanya dengan lipatan lontong. Oke. Kemudian kita gulung-gulung ya, seperti ini. Nah, perbedaan lagi ada pada ujungnya. Ketika membuat lipatan lontong, kita harus membuat yang sebentar, ini kita tekuk dulu ke depan, kemudian kita bikin sudut seperti ini, dan sudut yang sama bagian kiri. Jadi, kalau lipatan lontong cenderung ujungnya tegak berdiri seperti ini. Oke? Itu yang bisa. Kalau yang misalnya bikin lipatan lontong tapi meyek-meyek seperti ini keliru ya, harus tegak seperti ini. Nah, untuk yang pepes barulah boleh posisi lipatan sini agak tidur seperti ini. Dengan ini ditekuk dulu, kemudian dilipat sama sudutnya, tapi dia agak posisi tidur. Nah, seperti ini. Oke.
Atau ini salah satu dari jenis lipatan pepes seperti ini tapi agak tidur. Kemudian ada lagi jenisnya, ada yang hanya melipat bentuk segitiga seperti ini, atau ada yang membuat lipatan hanya satu sisi lipatan seperti ini. Karena penjual pepes biasanya menjual pepes beragam, mereka membedakan jenisnya, jenis pepesnya itu dari ujungnya, sini dengan sini itu biasanya harus sama lah ya. Nah, mereka membedakan itu untuk ngapalin mana yang pepes tempe, mana pepes tahu, mana pepes ikan kembung, mana pepes ikan nila, dan lain-lainnya. Ada pepes jamur dan lain-lain. Monggo loh, monggo. Siapa yang mau beli? Monggo. Jualan pepes Dinda. Nah, tapi kalau bagian sininya berbentuk seperti ini, misalnya, bagian ujung satunya juga harus sama, ya kan? Nah, seperti ini. Ujung satunya juga harus sama. Nanti di video yang lain akan aku coba untuk share berbagai macam lipatan pepes ya. Perbedaannya kalau lontong itu berdiri tegak, kemudian cara memasukkan isiannya jelas berbeda. Oke, ini pepes dulu. Ini agak tidur ya posisinya, jangan terlalu tegak nanti dikira lontong. Nah, sayangnya banyak penjual lontong yang bikinnya juga asal ujungnya, jadi kurang keren, mirip sama pepes. Oke, seperti ini jadinya. Ini lipatan pepes. Kemudian kita bikin lipatan apa lagi? Lipatan lemper gulung, Oke. Lemper gulung. Kemarin kita udah belajar di episode yang sebelumnya ada lipatan lemper kodok, kemudian lemper biasa. Nah, ini lemper biasa seperti ini. Kemudian sekarang kita belajar bikin lemper gulung. Ketan dibikin gulungan panjang, kemudian kita gulung-gulung seperti ini dulu. Oke. Kemudian kita butuh. Nah, lapisan kedua itu bisa kertas roti, bisa daun, bisa juga mika yang tipis. Oke, ini lipatan yang keduanya, lapisan keduanya bisa daun, bisa dengan mika yang tipis atau dengan kertas roti. Yang ini sudah siap, kemudian kita gulung luarnya. Oke, menggulung seperti ini. Kemudian sininya sebenarnya tinggal digini-gini aja nih. Ada yang hanya seperti ini saja. Oke, ini udah jadi seperti ini, atau ada yang tertutup, mau yang seperti ini boleh. Nah, ini lebih rapi, kemudian disolasi seperti ini. Ini lipatan lemper gulung. Oke, kemudian ada lipatan arem-arem. Lipatan arem-arem. Oke, lipatan arem-arem sebenarnya mirip dengan lipatan lemper yang ini, tapi beda di ukuran. Jadi antara lipatan lemper yang ini dengan lemper yang kodok, jadi kombinasi lebarnya seperti lemper yang kodok tapi panjang. Oke, jadi yang membedakan itu hanya ukurannya. Kenapa? Karena untuk arem-arem itu biasanya pengganti makan atau pengganti sarapan, sementara kalau lemper itu fungsinya untuk snack box, jadi bukan pengganti sarapan. Jadi seperti ini. Ini boleh dilapis dua atau tidak, kalau memang rasanya bagus daunnya ya udah nggak usah di double. Nah, ini juga sama seperti ini. Yang pasti hanya beda di ukurannya, volumenya, karena sekali lagi arem-arem biasanya digunakan sebagai pengganti sarapan, sementara kalau lemper biasanya untuk snack box. Kalau snack box biasanya dalam satu dus itu kan beragam macamnya ya, jadi nggak harus kenyang banget untuk satu lemper, sementara satu arem-arem biasanya sebagai pengganti satu porsi sarapan. Oke, jadi deh, ini yang lemper biasa, ini yang arem-arem. Monggo, siapa yang mau sarapan? Oh iya, arem-aremnya siapa nih? Kayaknya si daging deh, mau. Oke, kalau bermanfaat dan suka, monggo dengan like, comment, share, and subscribe. Bantu ya channel ini biar lebih berkreasi lagi dan ada manfaatnya untuk puluhan tahun ke depan insya Allah. Dan jangan lupa tombol notifikasinya. Aku Dinda, thank you banget. Assalamualaikum, dadah. Sehat selalu ya, oke.